Dikutuk lawan, dikecam kawan. Nasib Netanyahu di ujung tanduk. Serangan Israel ke wilayah Gaza, Palestina terus berlangsung. Tel Aviv terus mengarahkan artileri daratnya memasuki Gaza untuk menyerbu milisi Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sendiri berjanji serangan ke Gaza juga dilakukan untuk membebaskan para warga yang diculik dan disandera. Namun beberapa laporan menyebutkan jumlah sandera yang tewas karena serangan artileri Israel sendiri memicu kemarahan keluarga korban. Sebuah jejak pendapat pada 14 November menunjukkan popularitas Netanyahu di kalangan Yahudi Israel sekitar 4%, dan baik lawan-lawannya maupun sekutu tradisionalnya menyerukan agar ia mengundurkan diri setelah perang saat ini berakhir. Pada hari Jumat, Israel menemukan setidaknya 2 mayat tawanan. 4 tawanan telah dibebaskan melalui upaya mediasi yang dipimpin oleh Qatar dan negara lain. Namun Netanyahu sejauh ini menolak kesepakatan yang lebih besar mengenai gencatan senjata sementara dengan imbalan pembebasan lebih banyak tawanan. Ia mengatakan pihaknya hanya akan mempertimbangkan untuk menghentikan serangan terhadap Gaza ketika semua sandera dibebaskan. Netanyahu juga mendapatkan perlawanan dari internal partainya, Likud. Rasa frustasi terhadap Netanyahu semakin memuncak hingga beberapa orang bahkan keluar dari partai sayap kanan itu. Tamir Idan, Ketua Dewan Regional Sedot Negev, merobek kartu keanggotaan Likud miliknya di siaran langsung televisi. Ia mengaku frustasi dengan kurangnya dukungan dari pemerintahan Netanyahu. Di media Israel Hayom, surat kabar sayap kanan yang sering mendukung Netanyahu menyerukan kepadanya untuk mengambil tanggung jawab dan menerima bahwa tanggung jawab ada di tangannya. Namun faktor yang menyatukan pemerintahan Netanyahu masih muncul. Beberapa pihak hingga saat ini terus mendukung Netanyahu sambil memanfaatkan fokus di Gaza untuk melanjutkan agresinya di tepi barat. Netanyahu juga mempunyai banyak musuh selama bertahun-tahun. Tokoh-tokoh ini berbaris untuk mengambil tindakan terhadap Netanyahu, namun hanya sedikit yang secara sukarela mengambil alih jabatannya untuk sementara waktu. Ketika popularitas Netanyahu merosot, salah satu saingannya, mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz, ikut menyaksikan kebangkitannya. Gantz juga merupakan anggota kabinet perang Netanyahu dan mengkritik Perdana Menteri setelah tanggal 7 Oktober ketika ia menyalahkan Badan Intelijen dan Militer Israel atas serangan Hamas. Jajak pendapat 14 November menemukan bahwa Gantz saat ini mengungguli Netanyahu sebesar 22 poin persentase. Namun apakah Gantz dapat menggantikan Netanyahu masih harus dilihat ketika ia setuju untuk bergabung dengan tim Netanyahu setelah bulan Oktober. Upaya perang ini merugikan perekonomian Israel sekitar 260 juta US dollar setiap hari atau 4 triliun rupiah. 300 ekonom terkemuka Israel dan asing mendesak pemerintahan Netanyahu untuk segera sadar. Perang tidak akan berakhir dengan kemenangan besar yang diyakini oleh Israel. Dan ketika kekecewaan ini terjadi, Anda tahu, seseorang harus menanggung akibatnya secara politis.